Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Bisa Recording mendengar in suara saya? progress. Oke, ya sudah tepat pukul 8.30 malam ini. Selamat datang di kelas pertama konten kreator Bapak Ibu. Kita akan melakukan kelas ini 32 kali pertemuan ya. Jadi ini adalah kelas pertama, kita akan belajar dari Pak Rusman dan Pak Hans. Pertemuan pertama ini tentang konten ya. Izinkan saya membuka pertemuan kita dengan doa ya Bapak Ibu ya. Saya akan membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh kembali dikumpulkan di tempat ini melalui media Zoom. Di akhir aktivitas kami hari ini, kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan untuk boleh mengikuti kelas ini. Terima kasih untuk semangat belajar, untuk guru yang sudah Engkau sediakan juga bagi kami, untuk kami boleh terus mengasah kemampuan kami. Saudara, kami akan memulai kelas kami, Engkau yang pimpin, berikan hikmat pada para pengajar kami, Pak Hans dan Pak Rusman malam hari ini, memberikan hikmat agar apa yang disampaikan boleh diterima dengan baik oleh kami semua, sehingga menjadi kebaikan bagi pelayanan kami di tempat kami masing. Terima kasih, dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita langsung mulai ya. Kita akan mulai selalu on time, jadi diharapkan kita semua bisa tepat jam 8.30 kita mulai, 8.15 biasanya sudah dibuka ya linknya ya. Oke, untuk menyingkat waktu silakan Pak Hans dan Pak Rusman. Baik, terima kasih Pak Steven, terima kasih banyak. Selamat malam, shalom teman-teman semua, Bapak Ibu, partisipan, para peserta pelatihan multimedia untuk pelayanan gereja. Hari ini adalah hari pertama kita ketemu. Anda akan ketemu dengan saya, dengan Hans, dan Pak Rusman Latif. Untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan mencoba membedah bukan apa itu konten. Konten itu apa aja sih? Karena kalau kita bicara multimedia, hasil akhir dari proses pekerjaan multimedia itu hasil akhirnya adalah konten. Ya, jadi kalau di dunia pertelevisian kita kenal dengan program. Ya, jadi jangan salah, memang kita akan mengacu kepada bidang pertelevisian, broadcasting pertelevisian, karena boleh dikatakan kalau kita bicara program, sekali lagi kita bicara konten, di dunia pertelevisian inilah program itu dipersiapkan, dikreasikan, diciptakan betul-betul dengan profesional. Ya, dunia ini adalah dunia kreatif, makanya sebagai person yang terlibat di dalamnya, belakangan ini kita menjadi sangat terkenal, sering mendengar istilah kata-kata konten kreator. Ya, jadi Anda ini semua, kami berharap pada waktunya akan menjadi seorang konten kreator. Bahkan mungkin di antara Anda sekarang yang ikutan pun juga sadar, yang sudah menjadi konten kreator, sudah pernah membuat konten dan mengupload atau punya YouTube channel sendiri atau apapun, ya. Kita sama-sama belajar. Artinya dalam hal ini saya, Pak Rusman, walaupun katakanlah sudah cukup lama bergelut dengan dunia ini, tapi sampai saat ini kita tetap belajar karena teknologinya terus berkembang. Ya, oke, saya akan bukakan apa itu konten, apa itu program. Ini akan saya buka sekarang buat Anda agar supaya ngerti bahwa ke depan kita akan bergelut dengan konten-konten seperti ini. Pak David, kita mulai dari halaman pertama barangkali ya, ini halaman terakhir. PPT-nya di Pak David atau di Siana ini. Format program TV. Format program TV. Ya. Kita masuk ke slide yang berikut. Ini dia petanya. Ya, jadi kalau kita bicara program televisi,
secara garis besar, secara besar itu dibagi menjadi dua bagian besar. Ya, jadi ada yang sifatnya adalah hiburan, ya, program itu, ada yang sifatnya adalah informasi, ya. Nah, kita di Indonesia sini selalu dikaitkan bahwa baik itu mau hiburan, baik itu mau informasi, selalu dikaitkan dengan adanya nilai-nilai pendidikan, adanya nilai-nilai budaya di dalamnya, ya. Nah, tapi kita lihat saja bahwa pembagian besar ini adalah antara hiburan dan informasi. Hiburan kita tahu entertainment. Jadi para pemirsa di rumah menyaksikan televisi tidak lepas dari mencari hiburan, ya. Setelah penat bekerja sepanjang hari, mereka butuh relaksasi dengan menikmati hiburan melalui televisi. Sekaligus juga mendapatkan informasi. Informasi apa yang terjadi hari ini, apa yang sedang ramai diperbincangkan orang di dunia ini, ya. Itu dia dapatkan, artinya dia mencari hiburan dan mencari informasi. Hiburan itu bisa dibagi menjadi dua bagian besar, ya. Ada hiburan ini dibagi menjadi program-program yang sifatnya adalah non drama, ya, dan program-program yang sifatnya adalah drama, ya. Di non drama ini lebih kepada program-program yang diciptakan, yang dikreasikan untuk betul-betul menghibur, ya. Dia banyak, genrenya banyak. Ada musik, ya, ada game show, ada reality show, ada variety show, ada konser, pertunjukan, ada lawakan, ya, ada repackaging, ya. Nah, itu program-program itu biasanya masuk ke bidang non drama. Di drama sendiri ya kita kenal lah sinetron, ya. Di televisi itu kita kenal dengan istilah sinetron yang hari-hari ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak juga nonton di televisi, ya. Ada juga FTV. FTV itu seperti sinetron tetapi penggarapannya seperti film, ya. Dan kalau sinetron episodenya bisa berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan kalau FTV biasanya dibatasi per episode atau dalam jumlah episode yang lebih sedikit. Tetapi garapan dibuat sedemikian rupa dengan gaya sinematografi, ya, itu FTV. Lalu di televisi juga sering kita saksikan film bioskop. Jadi film-film yang dirilis untuk kita saksikan di 21, ya, di bioskop, itu untuk kurun waktu tertentu setelah tidak ditampilkan di 21 atau di bioskop, biasanya dibeli hak siarnya oleh televisi untuk ditampilkan, disiarkan di televisi. Film kartun untuk anak-anak itu masuk di bagian drama. Itu kisaran yang berhubungan dengan hiburan. Nah, untuk yang berhubungan dengan informasi itu tidak lepas dari news, ya. Jadi artinya dalam hal ini seluruh informasi yang terjadi baik secara nasional, secara internasional, ataupun juga konten-konten yang berkaitan dengan dengan produk atau apapun yang sifatnya informasi itu ada di bagian ini, ya. Dia terbagi menjadi dua besar yang disebut hard news dan soft news. Disebut hard news karena apa? Karena ini merupakan berita yang boleh dikatakan secara secara aktual hari ini juga disajikan, hari ini juga ditampilkan, disiarkan, ya. Berita-berita yang sedang rame-ramenya terjadi di hari-hari ini, ya. Di dalam hard news itu kalau Anda saksikan kita di 10 stasiun TV yang ada nasional itu ada 3 stasiun TV yang dominan mempersembahkan informasi, mempersembahkan news, ya. Kita kenal Metro TV, TV One, Kompas TV, ya. Itu didominasi oleh berita-berita, ya. Jadi sepanjang hari isinya berita semua, ya. Nah, di dalam hard news itu kita bisa ada bagian untuk straight news yang setiap hari kita saksikan dikatakanlah di liputan 6 di liputan 6 SCTV, di Fokus Indosiar, ya. Itu di program-program news.
Di dalam program news itu ada on the spot reporting. Ya, jadi kadang-kadang secara langsung sebuah kejadian disiarkan langsung dari TKP, dari tempat kejadian perkara. Ya. Belakangan ini kita sering lihat laporan perkembangan Wisma Atlet, ya, di mana jumlah penderita atau orang-orang terpapar pandemi COVID-19 ini masuk ke Wisma Atlet, dan di situ sering disiarkan laporan oleh seorang reporter di situ berapa jumlah yang hari ini masuk, lalu seberapa kehebohan para tenaga medis di sana dan sebagainya. Dan itu kita biasanya istilahkan on the spot reporting. Jadi ada reporternya yang menyampaikan berita-beritanya, dan ada gambar-gambar video yang mengiringi tampilan dari si reporter tadi. Itu on the spot reporting. Lalu ada kejadian kebakaran, katakanlah di suatu tempat, ada juga on the spot reportingnya. Untuk informasi biasanya reporter akan bertanya kepada petugas pemadam kebakaran, bertanya ada berapa mobil pemadam kebakaran yang dikirim ke sini, lalu ini gimana ini. Nah, itu kita ketemu dengan interview on spot, ya. Jadi ada interview dengan pihak-pihak tertentu di lokasi. Satu hal yang tidak bisa lepas adalah breaking news. Itu breaking news itu betul-betul hard news, ya. Jadi luar biasa, ya. Kedatangan Adeline Lis, ya, yang dari Singapura dideportasi, itu sampai dibuatkan breaking news 3 stasiun TV sekaligus, ya, Kompas TV, TV One dan Metro TV itu langsung bikin breaking news. Itu dalam jangka waktu yang cukup lama, dari mulai Adeline-nya belum datang, orang-orang masih persiapan di bandara, dia sudah mulai on air dari situ, ya, sampai akhirnya datanglah si Adeline Lis tadi, keluar dari pesawat, ada gambarnya keluar dari imigrasi, sampai naik ke mobil tahanan dan sebagainya. Itu diikutin terus, ya, terus itu sampai akhirnya dibawa ke kejaksaan. Di kejaksaan dia diperiksa, lalu ada semacam press conference dari kejaksaan. Setelah press conference, lalu setelah itu yang bersangkutan dibawa ke penjara, ya. Nah, itu, ya, itu adalah breaking news. Ya, untuk hal-hal misalnya kejadian gempa bumi dan sebagainya, banjir dan sebagainya, biasanya disuguhkan breaking news. Itu semua hard news, ya. Satu bagian yang lain di dalam informasi ini adalah soft news. Di soft news ini kita akan ketemu dengan current affairs, dengan film-film dokumenter, kita akan ketemu juga dengan konten-konten feature, ya. Infotainment, artinya dalam hal ini kalau kita bicara feature itu adalah current affair, dokumenter, feature, infotainment itu adalah suguhan konten yang digarap lebih mendalam. Kalau kita bicara sebuah kejadian yang menjadi berita, ya, hard news-nya akan ada di hari tertentu, tetapi soft news-nya masih bisa kita tampilkan 2 atau 3 hari ke depan, di mana isinya akan digali lebih dalam. Kenapa kejadian ini terjadi? Kenapa manusianya seperti bla 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 dan sebagainya. Ya, itu di soft news. Oke. Berikutnya di bawah kita lihat ada tulisan talk show. Ada satu lagi konten program yang biasa disebut talk show. Biasanya talk show ini bisa berkaitan dengan program yang hubungannya dengan hiburan, tapi juga bisa berhubungan dengan informasi, ya. Nah, talk show ini biasanya ada satu tema, ada hostnya, ada hostnya, tapi juga ada narasumber, ya, dan sebagainya, ya. Kira-kira secara umum format program televisi seperti ini, ya. Nah, setiap konten yang ada di sini secara teknis proses pelaksanaan produksinya biasanya berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan kontennya. Nah, pertemuan kita yang 32 kali ini boleh bertanya, Pak? Seputar, boleh silakan. Itu antara hard
news dan soft news, ada jembatan sport itu belum dijelaskan tadi ya. Oke. Ya, sorry, minta maaf. Yang diangkat di dalam berita ini dalam informasi berkaitan dengan sport, artinya olahraga. Ya, nah olahraga masuk di hard news, ya, masuk juga di soft news. Artinya dalam hal ini olahraga kita sering berita bahwa sekarang lagi ada sepak bola, lalu televisi yang membeli hak siar dia menyelenggarakan siaran langsung. Tapi kan televisi yang tidak bisa, atau karena biasanya hak siar itu sudah dimiliki oleh satu stasiun TV, lalu yang stasiun TV yang lain gigit jari gitu. Tapi beritanya kan ada, ya. Nah beritanya itu keluar di dalam hard news, ya. Nah nanti di soft newsnya ini biasanya ada semacam ulasan, masalahnya kenapa antara kesebelasan Persib melawan Persija kemarin kejadian 5-0 terus terjadi dari sisi teknis kenapa bisa sampai 5-0, kenapa ini itunya itu dibahas, ya, dan itu masuknya nanti di soft news gitu. Itu kaitannya dengan sport di situ, ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi melalui gambaran peta ini saya dan Pak Rusman pingin Bapak Ibu sekalian punya gambaran gitu bahwa yang namanya konten nanti, konten production, konten creator yang akan kita alami nanti kebelakangan, bahwa kita akan ketemu dengan hal-hal seperti ini. Tapi marilah kita kaitkan, karena hubungannya dengan pelayanan gereja, kita kaitkan konten-konten yang seperti ini cocok untuk kegiatan di gereja kita yang mana ya. Nah, tapi dari sisi proses produksi, dari sisi kompetensi dari orang-orang yang terlibat di dalam proses produksi ini semua, itu kita akan jabarkan, ya. Hari ini kita cuma akan membuka masalah kontennya seperti ini. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan ketemu dengan proses produksi, di mana akan ada semacam standar operation procedure untuk proses produksinya, berkaitan juga dengan kompetensi apa yang diperlukan untuk proses produksi nanti, ya. Ada kira-kira 13-14 kompetensi yang terlibat di dalam sebuah pekerjaan membuat produksi konten nanti ini, ya. Nah, nanti kita akan jabarkan itu, dan kita berharap Anda sekalian tidak mungkin menguasai seluruhnya, tapi Anda perlu tahu semuanya itu, ya. Kalau kita bicara konten creator yang sekarang lagi rame, kalau Anda suka menyaksikan atau buka YouTube dan sebagainya, banyak konten creator, ya, yang katakanlah boleh dikatakan kontennya itu diproduksi oleh cuma satu orang, itu bisa terjadi. Tapi satu orang ini menguasai, dia multitasking, ya, menguasai teknis produksi, dari mulai penguasaan kamera, lighting, audio, ya, sampai ke editingnya, dari mulai persiapan pembuatan skrip, ya, persiapan untuk produksinya, lalu dia sendiri adalah sebagai talentnya, bagaimana cara dia bicara, seberapa jauh dia menguasai public speaking-nya, ya, sampai juga pada saat dia editing menempatkan desain judul dan sebagainya, graphic desainnya gimana, itu bisa dilakukan oleh satu orang, ya, satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 40 orang, ya, tergantung dari kontennya nanti, ya. Nah, kita akan ketemu nanti, akan sampai ke situ, ya. Nah, saya akan close sampai di sini dulu, karena Pak Rusman nanti yang akan lebih memperdalam ini semua, ya. Nanti Pak Rusman akan mencoba membukakan lebih detail lagi apa saja di sini semua. Kaitannya dengan konten nanti seperti apa, ya. Sementara ini saya sudah membukakan itu, saya minta Pak Rusman untuk melanjutkan dengan materi Anda, Pak Rusman. Silakan. Terima kasih Pak Hans. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu, Salam. Saya Rusman Latif, mudah-mudahan suara saya didengar ya. Ini mudah-mudahan jelas. Ya, gimana Pak Hans? Jelas ya? Lebih dekat ke mikrofon lebih baik Pak Rusman, supaya lebih jelas. Oke, ya. Bapak Ibu, ya seperti dikatakan Pak Hans tadi, jadi memang pelatihan kita ini, kita panduannya itu kita berangkat dari TV,
Meskipun nanti beberapa materi yang kita buat itu memang untuk kebutuhan gereja, mungkin nanti kita publikasikan melalui channel YouTube yang kita buat, atau juga dari Bapak Ibu sendiri yang bisa membuatnya lalu membuat channel YouTube sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti disampaikan sama Pak Hans tadi, dunia broadcast audiovisual ini adalah kerjaan kreatif, kerjaan seni. Jadi kerjaan seni itu nggak ada batasnya. Tidak ada sesuatu yang kita bangun sekarang bukan kita bangun untuk abadi, tapi kita bangun untuk suatu perbaikan. Maksudnya begini, ada konsep yang kita buat, ada format program yang kita buat. Bukan sesuatu yang sudah abadi bahwa talk show itu begini nanti jadinya. Itu terus akan berubah sesuai dengan zaman di mana kita berada. Jadi itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa materi yang kita mau ajarkan di sini, jadi materi yang kita mau ajarkan di sini merupakan panduan. Jadi panduan di dalam kita membuat satu karya. Jadi saya ulangi, bukan satu harga mati tapi panduan. Karena dengan adanya panduan ini kita dapat membuat sesuatu yang mungkin bisa sama dengan panduan ini, atau juga mungkin bisa berbeda, atau mungkin sesuatu yang baru. Karena saya ulangi lagi, ini adalah karya seni. Karya seni itu kan sangat subjektif, Bapak Ibu, sangat subjektif banget. Termasuk program siaran televisi dan juga konten-konten karya audiovisual yang ada di media sosial. Oke, saya mau mulai barangkali ya dengan materi kita. Oke, ini ada tulisan program siaran televisi. Ya, program siaran televisi, judul besarnya ini ya. Jadi payungnya kita bahas malam ini. Silakan lanjut mungkin slide-nya yang berikutnya. Ya. Saya sebelum ke sana saya mau jelasin dulu supaya untuk membuka wawasan kita, cakrawala berpikir kita tentang apa sih yang kita mau buat ini. Jadi kita mau menuju kemana sih? Bagaimana sih siapa sih yang kita buat ini? Lalu apa efek yang diharapkan dari apa yang kita buat ini? Jadi saya mau memperlihatkan dulu ini apa sih sebenarnya media ini ya? Karena kan kita konten audiovisual, tadi media sosial. Jadi saya mau perlihatkan dulu media itu ya, kalau kita lihat media massa, ada yang tradisional itu kita lihat ada surat kabar, majalah, radio, televisi dan film. Ini mungkin surat kabar, majalah sudah mulai ditinggalkan di era ini, sudah berubah menjadi digital semuanya. Televisi masih, tapi satu waktu juga akan ditinggalkan. Kita tidak akan duduk lagi di depan TV mungkin dengan manis, tapi kita hanya mau melihat mungkin di media lain, mungkinnya di handphone. Radio juga sudah bertransformasi. Dia tidak hanya kekuatan dengan suara saja, tapi dengan gambar yang mereka sebut namanya podcast. Bertransformasi, Pak. Film mungkin di satu bioskop tetap ada, tapi saya nggak ngerti satu waktu mungkin juga bioskop sudah nggak ada, karena bisa kita menyaksikan film-film itu di media lain. Oke, saya mau sampaikan kalau ada bapak-bapak, ibu mau tanya dalam penjelasan saya silahkan. Jadi dipotong aja penjelasan saya nanti kalau ada. Pak, saya mau tanya. Jadi ada yang dalam pikiran bapak ibu tentang sesuatu yang dilihat di TV, dilihat di film, dilihat di media sosial, bisa kita diskusikan di sini. Oke, kemudian yang sekarang ini ada media sosial. Ya. Ini yang luar biasa. Kalau peningkatannya per tahun itu sekitar 400%, terutama iklan itu pindah ke media sosial. Jadi satu waktu media yang lain itu sudah mati suri dan entah apakah harus ditinggalkan oleh masyarakat termasuk kita. Nah, di sini ada, saya mau lihat fungsi media. Sesuai dengan tujuan kita belajar ini Bapak Ibu, ada pengawasan. Tentunya apa yang kita membuat nanti, tentunya pengawasan bisa untuk mungkin pemerintah, mungkin bisa untuk lingkungan kita, di gereja kita, di umat kita memberikan pencerahan untuk mengembalikan kalau ada yang berbelok dari ajarannya apa, bisa kita berikan pengawasan, menegur, mengingatkan dan seterusnya. Kita buat nanti programnya bagaimana. Kemudian
ada pendidikan sosial, tentunya hal-hal yang tidak kita ketahui, belum kita ketahui atau kita ketahui hanya sedikit melalui media ini nanti mungkin lebih banyak kita ketahui. Kemudian penyampaian informasi, ada hal-hal yang perlu diinformasikan kepada lingkungan kita, kepada umat kita, kepada masyarakat secara umum, baik nasional maupun internasional, bisa melalui media ini, karena sekarang media tanpa batas. Kemudian ada transformasi budaya yang saya maksud adalah kita melakukan perubahan budaya, perilaku, moral, sesuai dengan lingkungan kita di mana kita berada dan zaman kita, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang kita anut sebelumnya. Kemudian ada hiburan, ya ini bisa kita sampaikan hiburan ya sifatnya mungkin ada yang gundah, lagi susah, dengan melihat apa yang kita buat bisa terhibur. Lalu yang terakhir ada komersial. Dengan kita belajar audiovisual ini, mungkin kita bisa mendapatkan pendapatan atau kita jadikan media bisnis di sini. Termasuk di gereja kita bisa mungkin nanti kita buat konten, tiba-tiba ada dari jamaah kita yang mau menjadi sponsorship. Kenapa tidak? Atau ada pihak lain yang membiayai itu. Lalu kita konsen membuat konten dan kita hidup dari sini. Bisa seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu kalau ada mau tanya silakan langsung. Lanjut slide-nya. Nah, ini saya lihat ada perkembangan TV, saya kira sekarang 2013 ke atas ya sudah luar biasa ya dengan adanya media sosial. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami ini seperti yang saya alami. Dari satu nggak ada pilihan, kemudian dari beberapa, kemudian beberapa lagi dan sekarang semakin banyak. Oke lanjut. Ya. Nah ini ada media sosial. Media sosial ini awalnya tahun 2000 kemudian berkembang sampai sekarang. Ini ada konten-konten yang ada di media sosial. Ini banyak istilah-istilah yang mereka gunakan, saya kira umum kita gunakan. Untuk mengetahui apa istilah-istilah ini, Bapak Ibu bisa buka di Google, tinggal membaca ini apa yang dimaksud. Tapi semuanya ini yang ada di sini ini, semuanya basicnya, dasarnya adalah sebenarnya dari TV. Proses produksinya sama, proses kreatifnya sama. Cuman medianya yang berbeda, mereka gunakan media sosial. Media sosial ini agak bebas, tidak terikat dengan undang-undang yang berlaku. Karena kalau kita ke media sosial, terutama kita di Indonesia, kita tidak berhubungan dengan undang-undang penyiaran, kita tidak berhubungan dengan standar program siaran, kita tidak berhubungan dengan pedoman perilaku penyiaran, dan kadang-kadang juga tidak berhubungan dengan kode etik jurnalistik. Kita hanya berhubungan dengan undang-undang elektronik, ya, informasi dan elektronik, terutama pasal 27, 28, 29 dan 30, ya, undang-undang elektronik 2011 tahun 2008. Paling kita berhubungan dengan itu. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ini macam-macam mereka buat ini ya. Oke lanjut. Dan ini bisa kita buat nanti. Tapi mungkin kalau kita di pendidikan aja nanti kita buat. Nah kemudian, kita mulai masuk nih. Nah, ini karena kita bicara audiovisual, kalau kita membuat karya itu, kita selalu mengharapkan orang lain menyaksikan karya kita. Ada bisa mempengaruhi apa yang kita buat. Orang bisa terhibur, orang bisa sedih, orang bisa marah, orang bisa terharu. Ya dengan yang kita buat, orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tahu sedikit menjadi tahu banyak, mungkin dari situ yang ingin kita sampaikan. Nah, ada yang disebut namanya konten dan ada yang namanya kemasan. Saya mau jelaskan begini, setelah saya mengajar ini saya coba cari tentang materi mimbar agama Kristen yang dibuat oleh Departemen Agama. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya melihat itu sangat sedih sekali. Sebagai orang yang lama bergelut di bidang ini, saya anggap itu mimbar agama Kristen itu nggak serius digarap. Jadi satu, seperti kekurangan dana. Yang kedua, tidak ada
unsur kreativitas di sana. Yang ketiga, unsur pesan yang disampaikan juga itu nggak jelas. Mau coba Bapak buka di YouTube nanti, ada mimbar agama. Tidak ada sekali, Pak. Jadi saya mengharapkan nanti kalau kita sudah selesai pelatihan ini, kita bisa bikin lebih baik daripada apa yang kita saksikan di mimbar agama Kristen yang dibuat oleh Departemen Agama. Jadi coba Bapak, jadi bukan berarti gini, kalau kita saksikan itu selalu kita berpikir, saya akan lebih baik atau kami akan lebih buat yang lebih baik daripada apa yang dibuat oleh Departemen Agama. Ya saya udah menyaksikan, aduh kok begini banget ya. Jadi kita orang yang menonton itu tidak tertarik. Kenapa? Kontennya enggak jelas, kemasannya apalagi. Padahal ini dua yang penting. Nah, saya jelaskan di sini apa yang dimaksud konten. Kalau kita bicara konten, karena ini konten kan dari bahasa Inggrisnya diserap dalam bahasa Indonesia. Kalau kita bicara konten, kita ambil pinjam istilah di televisi itu sama kita sebut namanya format atau konsep. Atau dalam sinematografi, dalam film biasanya disebut namanya naratif. Nah, konten ini merupakan medianya, jadi wadahnya. Kalau cangkir gelas itu dia gelas, kalau konten ini kalau kita bicara apa yang kita mau sampaikan pada media yang kita gunakan. Misalnya begini, ada kata, ada gambar, ada musik, ada pesan yang kita mau sampaikan. Nah itu kita masuk konten. Tetapi konten ini akan sangat baik jika dikemas dengan bagus. Jadi kadang-kadang ada konten biasa-biasa tapi kemasannya luar biasa menjadi menarik. Ada juga kemasannya biasa-biasa tapi kontennya menarik, ya bisa juga menjadi luar biasa tontonan itu. Tapi saya mau jelaskan di sini karya audiovisual itu ada dua. Jadi ada konten namanya, ada juga kemasan. Nah kemasan ini kalau dalam sinematografi, dalam film atau dalam industri TV biasanya kita sebut namanya sinematik yang berhubungan dengan satu talent. Jadi siapa yang kita mau tampilkan di depan kamera itu. Bagaimana dia berakting. Bagaimana tata busana yang digunakan. Karena tata busana ini penting. Ya terutama misalnya kalau ada Bapak Pendeta yang lagi khotbah di gereja. Tentunya dengan penampilan dia juga itu mempengaruhi persepsi daripada ya yang ada di gereja itu. Nah ini penting. Jadi busana itu bisa mempengaruhi secara status sosial. Ya, bisa juga busana itu bisa juga memberikan identitas sesuatu golongan. Jadi dengan busananya bisa kita lihat ya. Itu kita belajar sini. Kemudian tata cahaya. Cahayanya bagaimana kita gunakan? Apakah karena cahaya itu secara psikologis punya makna semuanya. Nanti kita belajar sini. Kemudian tata kamera. Tata kamera juga pengambilan gambarnya itu teknik-teknik penggambarannya punya makna semuanya. Nah ini kita belajar sini. Kemudian tata suara juga. Tata suara juga kita pelajari nanti di sini. Jadi bagaimana suara itu kita perdengarkan kepada orang. Karena kan manusia itu sebenarnya kan hanya ada 3 yang dia pegang. Satu ada auditori, orang yang peka dengan suaranya. Ada visual, peka dengan gambar. Kemudian ada kinestetik. Kinestetik itu dengan rasa. Dengan apa yang kita sampaikan. Bagaimana acting yang dia lihat sehingga dia bisa terharu. Nah itu kita sampaikan di kemasan ini. Lalu latarnya backgroundnya. Di mana kita tampilkan. Nah kira-kira ini yang kita kawini dengan arah konten dan kemasan sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Nah di pelatihan ini kita bicara dua-dua ini. Saya dengan Pak Hans akan banyak berbicara tentang konten. Nanti bapak-bapak yang lain, teman-teman pengajar yang bicara tentang kemasan. Tapi kedua-duanya ini tidak bisa terpisahkan. Kalau ada saya tulis di bawah sinematografi, konten naratif adalah raja, kemasan ada ratu. Jadi ya rajanya, tapi kan tidak selamanya raja berkuasa. Kadang-kadang raja juga diperintah oleh ratu. Bahkan banyak raja yang patuh sama ratu. Jadi kedua-duanya ini harus kita kaji dalam satu visual. Ya, gimana? Interupsi bentar Pak Rusman. Maaf, itu kayaknya mixernya echonya kebuka deh. Echonya harus ditutup. Oh iya betul. Maaf. Soalnya Bu Lena barusan sangat peka terhadap
suara. Jadi Bu Lena yang ngasih tahu ke saya. Saya Ya. malah ini. Bu Betul, Lena betul, bilang, betul. Echo-nya terbuka. Gede Nah, banget saya buka. iya, Maaf, sekarang- maaf tadi. Ya. ya, Sudah nih, saya udah tutup. ini bagus sekali, jelas sekali. Makasih ya Ya. Bu Lena. Ya. Oke, terima kasih Bu Lena. Nah, seperti Bu Lena barusan ini, suara saya. Bayangkan Pak, orang yang ngerti